Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman pendamping dari saat ini dari BKSDM Provinsi dan BKSDM Kabupaten Merauke Utara, para mentor dan seluruh adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Hanya di tengah kesibukan dan kepadatan kerja, saya juga mohon maaf kalau misalnya dalam pemaparan nanti saya tidak terlalu maksimal karena betul-betul dalam satu minggu ini all out siang malam. Baik urusan-urusan rutinitas sebagai sekda maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sidang-sidang di Badan Anggaran DPRD berkaitan dengan penyusunan anggaran perubahan tahun ini, kita terus terang menyita waktu yang sangat banyak, termasuk penyusunan RPJMD Kabupaten Merauke Utara. Apa ini? Penyusunan RPJMD sementara kita lakukan itu berjalan secara paralel. Saya langsung saja hari ini saya diberikan tanggung jawab atau amanah untuk menyampaikan yang berkaitan dengan personalitas dan ASN melalui pengembangan kompetensi. Mungkin sekilas pandang yang berkaitan dengan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang harus dipenuhi oleh ASN untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif. Saya kira di beberapa kesempatan saya sudah sampaikan bahwa kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang jelas ASN saat ini kita tentunya saya tidak ragukan lagi untuk adik-adik yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ini yang kemarin sudah saya jelaskan yang berkaitan dengan core values atau nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan dengan sikap perilaku. Jadi kompetensi merupakan integrasi dari pengetahuan, keterampilan berkaitan dengan perilaku yang harus dipenuhi oleh ASN. Profesionalitas itu sendiri adalah kualitas sikap, ya, suatu profesi serta derajat pengetahuan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Nah, tentunya secara garis besar ini ada ukuran-ukurannya, ya. Profesionalitas itu kan biasanya dia berorientasi atau berdimensi kualifikasi, kemudian kompetensi, kemudian kinerja dan disiplin. Jadi profesionalitas itu sebenarnya ukurannya ada 4 minimal. Bagaimana dia punya kualifikasi, ya. Kemudian kualifikasi terkait dengan pendidikan, kemudian pengembangan kapasitas sumber daya yang dimiliki termasuk di dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan yang terutama saya lihat adalah bagaimana sebuah itu verifikasi terhadap kinerja kita profesional ahli, kita punya keahlian dalam bidangnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita selaku ASN. Sekarang dengan aturan yang baru, kalau dulu kita mengenal adanya pejabat, ada yang dikatakan staf biasa yang tidak punya jabatan. Dulu jabatan itu dikenal hanya jabatan eselon 4. Dulu pertama itu eselon 5. Misalnya eselon 5 dulu masih yang ada di kelurahan, dan tapi sekarang yang umum-umum itu kan ada eselon 4, eselon 3, 3B, 3A, kemudian eselon 2. Nah, itu yang kita kenal. Sementara di staf yang tidak punya jabatan itu tidak punya jabatan kepala seksi atau sub bagian itu staf biasa. Tapi sekarang dengan dinamika birokrasi dan pengaturan tentang jabatan ini sudah masing-masing kita kenal ada jabatan pimpinan, ya, pimpinan tinggi. Ya. Ini terbagi lagi, ya. Jabatan pimpinan tinggi ini adalah eselon 1. Eselon 1 dan eselon 2A. Jabatan pimpinan tinggi ada 3 juga kategori, pimpinan
tinggi utama, madya, dan pratama. Kalau seperti sekda itu termasuk jabatan pimpinan tinggi masih pratama, ya masih pratama. Jadi sama kedudukannya, cuma dia punya level eselon yang berbeda. Kepala dinas itu eselon 2B, sementara sekda eselon 2A. Tapi dalam kategori klasifikasi jabatan, dia itu masuk pimpinan tinggi pratama. Kalau sudah eselon 1, itu sudah masuk level apa namanya, pimpinan madya maupun utama. Sudah kalau madya sekretaris provinsi masuk, sekda provinsi kan. Kemudian untuk kelas utama itu adalah untuk selevel dirjen dan sekjen di kementerian lembaga. Kemudian juga ada jabatan administrasi. Ada 2 administrator dan pengawas atau pelaksana. Ini untuk eselon 3 dan eselon 4. Kemudian ada namanya jabatan fungsional. Di jabatan fungsional ini, di jadi teman-teman ini semua mungkin staf yang ada merupakan jabatan yang ada namanya ke depan itu adalah yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai utama, madya, muda, dan pertama. Kemudian untuk keterampilan itu pemula, terampil, mahir, dan kinerja. Adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, untuk pengembangan karir seorang PNS, ya, itu berdasarkan kualifikasi tadi dan kompetensi. Ya. Kenapa kita harus bicara tentang personalitas, apa namanya, profesionalitas, karena ini terkait dengan yang saya bilang tadi, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Jadi seorang yang mempunyai profesional, yang seorang dikatakan profesional itu apabila dia memiliki kualifikasi yang qualified, kemudian kompetensi yang mumpuni, serta kinerja yang dinamis dan berkinerja tinggi, serta disiplin yang konsisten. Kita sangat diharapkan melalui pembekalan ini, latihan dasar ini, bagaimana Anda semua teman-teman dipersiapkan untuk menjadi seorang profesional birokrat. Apalagi ini kita berharap adik-adik itu merupakan talenta birokrat, ya, yang sudah melalui seleksi tinggi, seleksi ketat dengan passing grade ambang batas yang lulus, dikatakan lulus, ya, sehingga tinggal mengasah dan melakukan pembinaan secara dengan cepat. Saya berharap ini bisa menjadi apa namanya, talenta ASN yang bisa mengembangkan menjadi profesional ya, yang bekerja di birokrasi. Dan ini saya sangat bersyukur, kurang lebih beberapa waktu lalu ini adik-adik saya lihat ya cukup berpengaruh dalam berkontribusi. Jadi profesionalitas ASN ini kan sebenarnya tadi ditujukan kepada bagaimana adanya kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, apa namanya, disiplin kerja dan kinerja itu. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi tadi itu, kemudian pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Tentunya dari pimpinan maupun tim penilai, kalau dulu istilahnya Baperjakat, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan. Sekarang itu namanya tim evaluasi kinerja ASN. Itu akan memberikan penilaian ya berdasarkan tadi itu, ya, karena karir di ASN ini bisa dipertimbangkan itu berdasarkan integritas dan moralitas. Moralitas tadi itu makanya dari awal sudah saya sampaikan berkaitan dengan core values ASN, nilai-nilai dasar yang harus menjadi panduan, ya, panduan berpikir, kemudian
bertutur kata dan berperilaku sehari-hari kita, baik di tempat kerja, di kantor maupun di luar tempat kerja, di rumah, sehingga kita menjadi agent of change. Ini hal yang merupakan pembawaan yang harus behavior, ya, perilaku yang harus kita praktekkan sebagai ciri-ciri khas dari ASN. Jadi ASN yang baik itu seperti itulah kira-kira, yang mencerminkan berakhlak tadi, ya, berakhlak yang seperti saya sudah sampaikan. Kemudian pengembangan kompetensi. Instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang disuarakan dalam rencana kerja anggaran bangunan instansi. Yang kedua, perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesional ASN dengan pertimbangan kebutuhan individu, pegawai, dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional. Artinya begini, tugas utama pemerintah adalah setiap tahun secara harus menyusun perencanaan dalam kaitan pengembangan kompetensi ASN. Ya, tentunya ini terkait juga dengan anggaran, ya, terkait dengan anggaran. Memang dengan adanya perubahan regulasi ke depan, ya, adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan sistem perampingan organisasi birokrasi ini, di mana jabatan-jabatan eselon 4 atau jabatan pengawas, bahkan sampai jabatan administrator untuk level eselon 3 itu ke depan akan dirampingkan, akan dipangkas, sehingga itu menjadi tenaga-tenaga yang atau menjadi jabatan-jabatan yang fungsional. Ya, tentunya ini pola pengembangan profesionalitas ASN ini beralih menjadi pengembangan, titik beratnya adalah pengembangan kompetensi. Ya, bagaimana Anda menjadi ahli. Makanya untuk perencanaan pengembangan kompetensi ini harus betul-betul nanti akan dirancang sedemikian rupa, dan ini sudah kita cantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk priorisasi bupati dan wakil bupati yang terpilih kali ini. Karena kenapa? Kalau dulu atau sampai hari ini kita kenal adanya diklat-diklat penjenjangan. Apakah diklat tim 4 untuk eselon 4, tim 3 untuk eselon 3, ke depan ini sepertinya tidak lagi seperti itu. Untuk penjenjangan, dia larut ke pengembangan kompetensi, ya. Jadi pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, atau skill yang dibutuhkan. Misalnya, kita ahli kebijakan atau pengembangan lingkungan, perencanaan lingkungan. Berarti harus kita melakukan mengikuti diklat-diklat tentang lingkungan. Kemudian untuk pengembangan wilayah harus kita ikuti diklat perencanaan. Untuk analisis keuangan seperti itu. Jadi dia berdasarkan bidang betul-betul yang berkaitan dengan skill, kemudian pengetahuan, dan yang menjadi bidang tugas spesialisasi seperti itu. Jadi tidak lagi berkaitan dengan penjenjangan jabatan. Jadi karena syarat-syarat untuk jabatan seperti P4 tidak ada lagi nanti ke depan. Dan mungkin sebenarnya kalau kita ikuti anjuran dari Menpan RB itu dan Presiden, sebenarnya bulan Juli dirampingkan. Jadi terus terang saya sudah juga mendorong kemarin dari Biro bagian portal untuk segera melakukan koordinasi berkaitan dengan perampingan jabatan dari jabatan-jabatan yang struktural menjadi jabatan fungsional. Perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesional ASN dengan pertimbangan kebutuhan individu, pegawai, dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, efektif, dan efisien. Saya kira ini merupakan komitmen yang ke depan kita
harus perlu wujudkan. Memang dengan kondisi style birokrasi yang ada hari ini, Morowali Utara, ya tentunya masih banyak yang menjadi masalah. Yang masalah utama kita adalah berkaitan dengan sumber daya ini, masih banyaknya tenaga-tenaga honorer, ya tenaga-tenaga honorer ini kan rekrutmennya ini kan tidak jelas. Sementara dalam Undang-Undang ASN yang dikatakan aparatur sipil negara itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu saja yang dikenal di dalam undang-undang. Sementara tenaga kita yang honorer sekarang ini kurang lebih 2.900 kalau tidak salah seluruh OPD sampai di tingkat kecamatan. Inilah kira-kira yang menjadi masalah. Memang agak menjadi pertimbangan berat pemerintah yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita menata birokrasi sekarang ini sehingga itu bisa lebih baik. Terkait juga dengan kebiayaan seluruh tenaga-tenaga tersebut. Nah, ini barangkali hal-hal yang menjadi perlu adik-adik cermati juga, dan kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Kemudian perlu sampaikan tentang isu-isu strategis yang berkaitan dengan ASN ini. Memang dalam visi misi Presiden itu ingin mewujudkan pemerintah yang bekerja tinggi, efektif dan efisien, inovatif, akuntabel, bersih. Adalah ASN yang berkelas dunia. Itu ciri-cirinya aparatur negara berkelas dunia itu tadi. Ya. Kinerjanya efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih. Saya kira ini sudah saya jelaskan itu sebagian di materi yang pertama. Apa yang sangat berperan kita harus bertindak sebagai penyelenggara birokrasi yang berkelas dunia, ya, karena adanya isu-isu berkaitan dengan major income trap, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemudian ada globalisasi, ada Asian community. Ini semua menuntut kecepatan dinamika dari birokrasi itu sendiri untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik serta menyahuti pertumbuhan atau perubahan-perubahan yang begitu cepat. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan kemampuan, profesionalitas dan kompatibel dari kompetensi dari ASN itu sendiri untuk memberikan menyahuti isu-isu yang bersifat strategis. Tentunya kita diberikan peran dan tanggung jawab bahwa misi atau tujuan utama pembangunan ini kan untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Untuk mensejahterakan masyarakat dibutuhkan sarana prasarana, ya. Pembangunan berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan optimalisasi produktivitas sumber daya alam yang ada, sehingga ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, tentunya ini perlu dijawab oleh seluruh ASN yang ada, bagaimana menyikapi sehingga secara terintegrasi seluruh sumber daya yang ada tersedia, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana ini bisa berjalan secara terintegrasi sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan daerah. Banyak daerah-daerah yang potensial, ya, tetapi tidak didukung oleh pengolahan birokrasi yang baik, itu juga daerahnya akan tidak berkembang. Jadi walaupun tujuan kita berbirokrasi ini adalah bagaimana caranya selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya juga menjawab kebutuhan pembangunan itu sendiri, tantangan kebutuhan tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, kemudian mengembangkan wilayah kita. Ya. Jadi
style birokrasi itu ditunjukkan dengan profesionalitas dan kompetensi yang mumpuni, diharapkan ini bisa mengembangkan berimplikasi terhadap pengembangan wilayah. Jadi jangan kita cuma terjebak pikiran kita bahwa kita bekerja di bidang-bidang masing-masing ini hanyalah kerja-kerja yang bersifat rutinitas. Tidak. Anda diharapkan bagaimana punya mindset bahwa dengan kontribusi di bidang saya ini diharapkan bisa berimplikasi dan saling bersinkronisasi terhadap upaya-upaya secara terintegrasi untuk pengembangan wilayah Morowali Utara, ya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga masyarakat ini bisa meningkat kesejahteraannya. Itu intinya sebenarnya. Jangan kita terjebak, oh saya happy kerja, supaya dapat gaji, ya, terima TPP, kemudian dapat honor. Orientasi kita bukan itu sebenarnya. Jadi bagaimana caranya ini mindset kita ke depan itu sepertinya. Ya, memang di materi ini hanya bagaimana kita ada independensi, kompetensi, kinerja, produktivitas kerja, integritas. Ini sebenarnya muaranya secara keseluruhan ini kan bisa kamu baca. Muaranya ini sebenarnya adalah bagaimana tujuan utama adalah bagaimana masyarakat Morowali Utara ini bisa lebih sejahtera dibanding sekarang. Petaninya itu bisa hidup makmur, nelayannya bisa demikian, dan semua sektor tidak ada yang nganggur. Kemudian wilayah ini cepat berkembang. Ini bagian yang terintegrasi dari tugas-tugas ASN. Ini akan kita jabarkan. Ya. Saya pikir kalau yang berkaitan dengan teoritis seperti ini, bahwa tujuan utama Undang-Undang ASN adalah untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja, produktivitas, ini kan perlu menjadi referensi. Yang kita inginkan di sini, adik-adik, saya coba merubah mindset kita bahwa hakiki atau substansi dari tujuan utama yang diuraikan ini adalah pengembangan peningkatan masyarakat dan wilayah. Seperti sekarang kita punya pertumbuhan ekonomi, misalnya sekarang masih 2,2% akibat pandemi COVID kemarin, bagaimana caranya kita bisa mencapai target nasional di atas 5%, atau demikian, sehingga ini akan dilihat secara makro, ya, secara makro, indikator makro ekonomi itu pertumbuhannya di atas rata-rata nasional, di atas rata-rata provinsi, kemudian tingkat pengangguran, inflasi, harga-harga bisa stabil, itu bagian dari upaya-upaya kerja-kerja birokrasi sebenarnya. Kalau kita melihat sasaran akhirnya, memang di sini ada langkah-langkah tahapan, ya. Bagaimana kebijakan manajemen ASN itu dalam rangka berkaitan dengan pengembangan karir, ya, atau penilaian seperti sistem merit yang bisa kita kenal, ada kebijakan namanya kualifikasi kompetensi secara adil, wajar. Saya kira ini apa namanya bagian-bagian referensi kita, dan kuncinya adalah kalau kita betul-betul bisa apa namanya memaknai nilai-nilai dasar ASN secara keseluruhan, sebenarnya sudah ini bisa kita laksanakan. Next, saya kira ini pegawai ASN, kita bisa lihat ini berstatus pegawai. Ini kalau kita, ini adalah bedanya antara PNS dengan PPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tadi, ya, sesuai Undang-Undang ASN. Ini saja membedakan. Kalau PNS itu berstatus memiliki NIP, kemudian ada menduduki jabatan di pemerintahan, sementara P3K itu diangkat dengan perjanjian kerja, tetapi dalam hak-hak dan kewajiban itu seperti diperlakukan secara sama. Kalau misalnya P3K itu dapat TP, saya dapat PNS dapat TP, dia juga harus dapat TP. Next, kita melihat bagaimana peta jalan,
Ya, peta jalan dari pembangunan ASN ini bagian dari apa namanya referensi saya kepada adik-adik bahwa perencanaan sesuai kebutuhan itu terwujudnya pegawai ASN sesuai kebutuhan yang dicapai melalui ke arah kebijakan. Yang pertama itu ada namanya analisa jabatan, kebutuhan sesuai arah pembangunan nasional potensi daerah, termasuk khusus ASN. Ini sasaran pertama dalam rangka perencanaan ASN sesuai kebutuhan. Coba next. Kemudian sasaran 2 ASN yang transparan dan bebas KKN. Saya kira ini sudah kita laksanakan kemarin. Jadi dalam visi misi besar Bapak Presiden Republik Indonesia sekaligus Menteri PAN dan RB itu adalah reformasi birokrasi, dan turunannya ini adalah salah satunya adalah menyusun roadmap tentang perencanaan ASN ini. Ya sebenarnya seperti ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Tadi ada sasaran 1 bahwa jadi sekarang kalau orang misalnya orang mau melakukan pindah atau mutasi dari daerah lain dari luar masuk ke Merauke Utara, dibikin sebaliknya, termasuk antara dinas ke dinas itu harus ada tadi kita kenal dengan analisa jabatan, ada susun anjapnya, tidak lagi seperti dulu sembarang. Kemudian sistem rekrutan juga seperti saya bilang tadi sudah berbasis komputer, ya semua dilaksanakan secara terbuka. Jadi semua itu tidak lagi seperti biasa. Ini bagian dari apa namanya upaya-upaya dalam rangka menciptakan profesionalitas dan kompetensi ASN yang lebih unggul. Lanjut. Nah, ini profesionalisme ASN. Arah kebijakan pengembangan profesionalisme ASN itu yang pertama itu adalah pemetaan standar kompetensi jabatan dan kompetensi individu. Jadi ini bagian tugas dari organisasi tata laksana di sekretariat daerah. Nanti ke depan masing-masing kita akan diberikan sertifikasi kompetensi, kemudian penguatan jabatan fungsional, mutasi dan rotasi sesuai kompetensi, kemudian pengembangan capacity building untuk ASN, baik jenjang pendidikan formal berbasis kompetensi individu dan jabatan serta internship, coaching, dan konseling. Ini semua bagian yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan profesionalisme ASN. Ini adalah roadmap, ya, roadmap atau peta jalan dari pengembangan ASN tadi. Ini kira-kira semua dicapai. Selanjutnya, untuk kebijakan pengembangan kompetensi, saya kira ada sudah paham tadi beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan kompetensi ini. Ya. Dari awal pengertiannya kompetensi adalah pengetahuan kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN. Nah, untuk peningkatan itu ada namanya pendidikan formal, ada pendidikan diklat, pelatihan, non diklat, kemudian dan lain-lain. Ini saya kira ini bisa kita pahami dan akan laksanakan nanti ke depan. Kemudian pengembangan kompetensi sebagai hak pegawai negeri, memang itu adalah hak adik-adik semua dan termasuk kita semua ASN. Jadi nanti kalau misalnya yang ingin lanjut S2, kemudian S3, itu sebenarnya upaya yang menjadi roadmap. Kita bisa meningkatkan kompetensi melalui pendidikan tadi. Kursus, praktek kerja, seminar, pendaftaran, dan itu semua terbuka untuk kita. Next. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin, masalah berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh kompetensi teknis, kemudian ada manajerial dan sosiokultural, ya, yang berkaitan dengan bidang tugas kita, berkaitan dengan leadership kita kepemimpinan manajer sebagai manajer, dan pemahaman kita terhadap sosial kultural, sosial masyarakat, budaya yang ada di pemerintahan. Di setiap daerah itu beda-beda, ya. Untuk Merauke Utara ini adalah budaya yang multi, ya. Walaupun di sini ada etnis-etnis yang dominan, nah, perlu kita adopsi dan adaptasikan berkaitan dengan kearifan lokal, sehingga ciri khas birokrasi kita itu adalah
birokrasi yang harmonis, ya, memahami berbagai keragaman. Strategi pengembangan kompetensi ASN, ya, saya kira ini seperti saya katakan ada S1, S2, basis kerjanya melalui pelatihan berbasis basis kerja. Ya nanti memang dalam RPJMD kita saya sudah diskusikan ya bahwa untuk menciptakan ASN ya teruslah berkelas dunia untuk Moral Utara. Berkelas apa namanya? Di atas memenuhi standar saja dulu ya. Artinya minimal kita memenuhi standar kompetensi sudah lumayan. Karena ukuran-ukurannya setiap tahun itu harus diukur seluruh ASN yang ada di Moral Utara ini setiap tahunnya harus dievaluasi dengan ada sistem pembobotan, ada nanti materi khusus berkaitan dengan itu, sehingga kita bisa tahu secara rata-rata seperti apa. Saya mohon maaf dan berbagai asesmen yang sudah dilaksanakan untuk kelas-kelas jabatan yang ada memang ya rata-rata sih belum memenuhi passing grade untuk skala kemampuan kita untuk berbirokrasi. Ya seperti saya katakan tadi atau beberapa waktu yang lalu bahwa kondisi birokrasi yang ada di Moral Utara ini sangat banyak dipengaruhi oleh sistem rekrutmen yang dulu ada namanya kita kenal dengan database. Database ini dari K1 dan K2 kemarin kita dengar sekarang rata-rata mereka sudah jadi pejabat. Bayangkan saja sistem rekrutmen seperti itu. Ada yang tukang ojek, ada penjual macam-macam. Itu dengan sistem bagaimana saya tidak tahu, lulus K1, K2 sehingga sekarang mereka sudah jadi pejabat. Tentunya pemahaman tentang birokrasi ini ya sangat jauh berbeda dengan adik-adik. Saya bersyukur dan saya sudah bisa lihat ya adik-adik sekarang ini walaupun masih CPNS tapi kreativitas, kemudian semangatnya, kemudian pemahaman dan pengetahuan keterampilannya itu berbeda jauh dengan teman-teman yang K1, K2 lalu, ya sekarang sudah jadi eselon 4, jauh. Saya bisa katakan itu dan karena saya adalah sekta bisa menilai bagaimana kompetensi dan profesionalitas dari teman-teman yang sudah menduduki jabatan itu sekarang dibanding dengan adik-adik sekarang. Makanya beberapa waktu saya sampaikan kepada kita semua bahwa saya sangat berharap terhadap kita. Kemudian untuk apa namanya ya berkaitan dengan upaya-upaya membangun SDM yang profesional, saya kira ini pengembangan skill, knowledge, pengetahuan, kemudian kapasitas, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan, merubah atau mindset dan budaya kerja. Budaya kerja birokrasi zaman now itu kan berbeda dengan zaman dulu ya. Nah, ini semua bagian upaya-upaya dalam rangka menciptakan profesionalitas ASN. Next. Secara umum, peta jalan berkaitan dengan profesional atau sipil negara melalui diklat luas kompetensi dan pengembangan budaya kerja. Adanya perubahan paradigma di negara. Apa cirinya itu adalah bagaimana kita bisa mendorong berpikir kreatif, berorientasi pada kebaruan, kebermanfaatan, dan memberikan solusi. Membuahkan perilaku baru, cara bekerja inovatif yang lebih cepat dan lebih baik. Kemudian menghasilkan karya cipta yang mampu menjadi solusi lebih bermanfaat, berkesinambungan, dan dapat direplikasi. Dapat direplikasi artinya dapat dirubah, disempurnakan, sehingga itu artinya dengan sebuah sistem itu bisa kita rubah dan kita bisa sempurnakan. Perubahan paling nggak misalnya negara seperti itu untuk bagaimana kita bisa menciptakan pelayanan publik kelas 1 ya, first class public service. Kemudian kurang lebih 10 menit lagi Pak. Ya, sudah habis ini. Permasalahan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Ini permasalahan tuntutan kerja tinggi bagi ASN, diperlukan terobosan, kemudian
hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan kompetensi ini adalah diklat berbasis kompetensi dan pengembangan budaya kerja inovatif bagi ASN. Saya kira ini semua hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya kita, dan mudah-mudahan adik-adik sekalian, kita sangat berdoa, semua ini tergantung dari anggaran yang tersedia. Ya. Kita berdoa saja supaya pandemi ini bisa cepat berakhir, karena terus terang saja dalam 2 tahun terakhir ini cukup memeras anggaran kita dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dan ini dirasakan oleh semua daerah. Saya terus terang sangat fokus terhadap upaya-upaya peningkatan sumber daya SDM birokrasi, utama berkaitan dengan profesional dan kompetensi tadi. Karena kenapa? Karena selaku kita yang memilih profesi sebagai ASN ini memang betul-betul kalau kita ingin mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat dan semua stakeholder yang membutuhkan birokrasi di Polda Utara, harus tidak bisa tidak. Kita harus profesional dan memiliki kompetensi yang mumpuni. Itu salah satu syarat utama. Kemudian ini bisa muncul dari fasilitas yang diberikan pemerintah dan bisa juga dari inisiatif kita sendiri. Artinya sekarang ini peningkatan kompetensi ini tidak selamanya harus kita peroleh melalui fasilitas yang diberikan pemerintah dengan kita diikutkan diklat, dan bisa lewat kreativitas kita sendiri. Ada inisiasi yang muncul dari diri kita sendiri untuk terus belajar. Ya. Karena dia kita ikuti diklat sampai 10 kali juga, tapi kalau kita ikut-ikut diklat apa semua itu tidak dengan sungguh-sungguh, dengan niat upaya untuk mengembangkan potensi, tidak kira juga tidak akan berhasil. Tetapi dengan kita rajin mengotak-atik menjadi referensi di dunia Google sekarang ini, ada Om Google, kita rajin bertanya-tanya sama Om Google. Apalagi kita tidak mau tahu sekarang, semua kita tahu. Tinggal sekarang bagaimana kita sendiri. Contoh, kakakmu ini. Ya, saya ini sih orang pertanian, tapi kenapa bisa bicara tentang pembangunan, bisa bicara tentang ekonomi, bisa bicara karena apa? Ya, karena saya tidak putus belajar terus. Saya minta maaf, mempersiapkan bahan ini terus terang dari tadi malam jam 12 malam. Ya, jam 12 malam saya coba otak-atik mempersiapkan ini bahan, karena seharian kemarin saya kan pusing juga sampai malam di DPR. Oleh sebab itu, tolong adik-adik sekalian, ini sengaja saya ceritakan ini bahwa ya syukurlah kita ini masih intensitas kerja kita masih kurang, tapi Anda nanti ketika diberikan tanggung jawab sebagai sekda, insya Allah nanti Anda semua bisa jadi sekda. Nanti rasa sendiri bagaimana itu Anda bisa harus memanage waktu, mengatur waktu untuk diri sendiri, kemudian mengatur untuk banyak hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Saya kira adik-adik sekalian yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya inginkan kita bisa saling interaktif berdiskusi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Mana? Mana hostnya? Mana dia? Telepon hostnya dulu. Bahasa apa kan? Waduh.
Dan hostnya. Berapa orang sebenarnya? 95. Ayo sudah ada. Gimana dia nih? Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Pak Sekda. Saya mohon maaf Pak Sekda, saya mengalami gangguan jaringan sekitar 5 menit yang lalu. Ya baik, terima kasih teman-teman karena Pak Sekda dibatasi oleh waktu dikarenakan agenda beliau yang sangat padat. Maka pertanyaan pada sesi pagi hari ini saya batasi masing-masing 2 pertanyaan dari setiap angkatan. 2 pertanyaan dari angkatan 87 dan 2 penanya dari angkatan 88. Untuk dari 87 silakan Pak Iwayan dan Ibu Nurul Ulfa menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Sekda. Silakan Pak Wayan dan Ibu Nurul Ulfa. Saya Pak. Ya, silakan Ibu Nurul Ulfa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak. Saya Pagi. Nurul Ulfa Hairani dari angkatan 87. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak jenjang karir untuk misalnya kan untuk ini saya mendaftar formasi untuk S1. Sedang S1 saya kan Pak perencanaan wilayah dan kota. Seperti itu Pak. Mantap. Sedangkan ya S2 saya itu Pak perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu bagaimana Pak? Karena yang saya tanyakan itu harus linier. Jadi kalau S1-nya itu harus PWK, S2-nya harus PWK. Sedangkan saya itu S2 saya itu Fakultas Kelautan, Prodi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana Pak jenjang karirnya nanti. Seperti itu Pak, mohon arahan dan penjelasannya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Pak Wayan Ekanata untuk menyampaikan pertanyaannya. Wayan. Pak Iwayan. Oke, mungkin kita ke angkatan 88 dulu. Ada Pak Muhammad Rio, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekda. Ya. Saya dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Seperti yang kita ketahui bahwa wajah suatu keberhasilan pemerintah itu salah satu indikatornya adalah pelayanannya kepada masyarakat luas, khususnya yang ada di Murut. Untuk melaksanakan itu, seorang pegawai dituntut harus berintegritas dan loyalitas. Nah, untuk integritas ini, sebagaimana yang kami temui di lapangan, mohon maaf ini ya Pak, banyak kemudian senior-senior yang kemudian boleh dibilang ogah-ogahan lah seperti itu. Bagaimana sikap kami untuk menjaga integritas kami ini seperti itu, agar tidak terpengaruh, mungkin 1-2 tahun masih bisa bertahan, tapi tahun-tahun selanjutnya ya semoga saja masih bisa bertahan di tengah situasi seperti ini. Apa yang kemudian menjadi nasihat Bapak selaku orang yang boleh dibilang sangat berpengalaman hingga ke jenjang karir sekretaris daerah itu bukan main-main menurut kami, sehingga boleh di-share mungkin pengalaman-pengalamannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Bapak Fadli Asri dari angkatan 26. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Fadli Asri, saya dari angkatan 26. Yang ingin saya pertanyakan di sini, atau mungkin bisa kita bilang sharing, tadi dijelaskan bahwa tujuan Undang-Undang ASN yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu dibutuhkan aparatur-aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, kompetensi, penilaian kinerja, dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Terus mempertimbangkan
integritas dan moralitas. Dan yang saya ingin titik beratkan di sini yaitu integritas dan moralitas. Jadi berdasarkan yang kita tahu di sini Pak, sejauh ini apa yang saya tahu bahwa kita dari aparatur sipil negara itu sering diberikan pemahaman-pemahaman diklat terkait dengan kualifikasi pendidikan. Jarang sekali kita dengar terkait dengan integritas dan moralitas. Jadi saya beranggapan di sini bahwa menurut saya ini sebenarnya ditanamkan dari nilai-nilai agama. Karena secara tidak langsung apa yang kita pelajari di agama melekat dengan nilai-nilai integritas dan moralitas. Saya tidak tahu apakah memang ada kegiatan dari pemerintahan yang berkaitan dengan agama atau tidak, atau mungkin memang ada cuma belum terpublish. Karena menurut saya ini sangat penting karena bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam instansi pemerintahan. Saya kira di sini maksud saya Pak, kalau memang sudah Pak ada, Fadli dipersingkat Pak. ya Pak, kalau memang sudah ada bisa dikasih tahu, kalau memang belum ada mungkin bisa dipertimbangkan untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Nurul Ulfa, Pak Fadli dan Pak Rio atas 3 pertanyaannya. Tadi kita stop dulu sesi pertanyaannya dan saya persilakan untuk Pak Sekda untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing peserta. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Berkaitan dengan jenjang karir, sebenarnya berkaitan dengan fungsionalisasi dalam jabatan nanti, kita kenal itu ada namanya ahli pratama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jadi itu terkait dengan keahlian yang kita miliki. Keahlian ini tidak hanya menjadi bagian yang diukur adalah hanya tingkat jenjang pendidikan formal S1, S2, dia harus linear, misalnya dia pengembangan wilayah secara umum, kemudian dia masuk ke wilayah bagian tugas yang menjadi tanggung jawab kita itu. Infrastruktur pendukung untuk itu harus kita miliki. Misalnya, pengembangan kompetensi ini kan tidak hanya dilihat dari pendidikan formal, ya. Dia kan dilihat juga dari diklat-diklat kompetensi yang dimiliki. Misalnya, Anda misalnya dalam diklat perencanaan, katakanlah kita sudah S2, tetapi dalam pengembangan kompetensinya, apakah kita masuk di perencana apa istilah, ada klasifikasi sebagai perencana itu pengembangan wilayah. Mungkin juga dalam pratama, ya, dalam madya, itu dalam bentuk sertifikasi. Jadi ukuran keahlian itu dilihat dari sertifikasi. Ya. Jadi kita memiliki sertifikasi sebagai ahli. Ya, itu intinya. Nah, kita tidak bisa mengklaim kita punya diri, saya ahli Purama misalnya, atau ahli apa ya. Ada yang menyatakan bahwa kita ahli, berarti harus kita dibuktikan bahwa kita sudah lewat seleksi misalnya, atau tes, atau apa. Tes keahlian tadi itu di bidang apa. Contoh misalnya, Anda ahli lingkungan, ada namanya AMDAL A, ya, ada AMDAL B, ada AMDAL C, harus dimiliki itu, sehingga dari semua itu, saya bilang tadi, infrastruktur pendukung berkaitan dengan keahlian itu yang kita harus miliki, maka kita akan mengusulkan itu sebagai ini si Nurul ini adalah dia sudah masuk ahli muda misalnya, ahli muda bidang perencanaan wilayah. Nah, sekarang mungkin dia ahli pratama perencanaan wilayah karena dia belum punya sertifikasi keahlian tentang itu, diklatnya belum diikuti, belum diuji dia. Tetapi diklat formalnya dia sebagai master, tidak ada pengaruhnya. Itu gambarannya. Rio, saya kira berkaitan dengan satu saja, kita harus konsisten terhadap nilai-nilai, ya, dasar ASN. Kita positive thinking juga.
Nggak usahlah kita berpikir hal-hal yang negatif. Kalau mau suka apa yang style dari kita itu bisa bagus. Aja kalau kita cerita pengalaman, saya terus terang satu modal saya adalah itu positive thinking. Besar pengaruhnya itu berpikir positif. Janganlah prasangka buruk. Itu saya lihat berprasangka buruk itu berpikir negatif ya, itu sangat jelek. Karena berpikir positif itu dalam tanda petik itu betul-betul kita punya urat-urat saraf itu fresh. Fresh betul. Katakan orang bilang si Rio itu orangnya begini-begini, nggak urus. Agak tidak betul. Tidak betul itu. Rio itu orang baik, semuanya baik. Kan kebalikannya positif kan negatif. Jadi yang negatif itu dikurangi. Kalau kita melakukan kontemplasi atau evaluasi diri, ya, kalau kita misalnya meditasi kalau dulu ya, bagaimana kita evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan? Ini sebenarnya kalau kita rajin itu akan melahirkan kita harus namanya tahu diri. Apa itu tahu diri? Apakah Anda ini sudah tahu diri Anda? Orang tahu diri itu adalah tahu kelemahannya, tahu kelebihannya. Itu orang tahu diri. Jadi kalau Anda tidak tahu apa Anda punya kelebihan, apa ada kelemahan, berarti Anda tidak tahu diri. Bagaimana caranya kita bisa survive? Cara berkompetisi adalah yang kita sudah tahu tentang kelebihan kita tadi, itu yang kita timbangkan. Kita punya kelemahan, kita minimalisir. Teorinya kan sederhana. Bagaimana bisa tahu diri kalau tidak lakukan evaluasi diri? Tidak mungkin. Ya. Jadi setiap saat kita lakukan evaluasi. Sudah apa yang saya lakukan yang sebenarnya? Jadi kita tidak linear. Kalau bisa saya inginkan Anda itu bertumbuh secara eksponensial. Peningkatan Anda secara eksponensial. Ya. Kayak Jokowi, ya. Pak Jokowi ingat. Pak Jokowi itu belum selesai dia sebagai wali kota Solo jadi gubernur DKI. Belum selesai jadi gubernur DKI jadi presiden, itu dia eksponensial. Berpangkat, dia tidak kali satu. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, sementara kalau yang linear itu ya tambah-tambah 1. Nah, saya ini mungkin masih linear. Saya masih linear. Tapi di kalangan birokrasi yang ada, mungkin saya juga bagian dari eksponensial. Kalau pembandingnya adalah birokrasi yang ada di Kalimantan Utara. Karena Pak juga senior saya kan tidak jadi sekda. Kan begitu. Tapi pembanding ini kalau kita kaitkan dengan style birokrasi secara nasional, seperti di Jakarta, di kementerian, di bekerja, itu kan banyak yang sudah lebih mumpuni birokrasinya, pengetahuan, keterampilannya, dan bahkan bisa menjadi narasumber yang hebat di mana-mana dipakai. Nah, itu dia bertumbuh secara di atas rata-rata. Sementara kita di daerah ini ya kita karena rata-rata kita masih mengerjakan banyak hal untuk satu orang karena keterbatasan. Saya kira Nurul itu asli tentang integritas. Bagaimana ini perilaku ASN, norma-norma perilaku ini saya kira bukan hal indah gunanya kita melakukan pemberian pemahaman ini, peningkatan kapasitas ASN ini. Nilai-nilai ini sebenarnya ini Pak Capati asli ya. Kita di sini kan bukan sekolah untuk melakukan pendidikan agama khusus, enggak. Ya, kita ini pendidikan orang dewasa. Ya, mana-mana yang tersirat, ya, kita tangkap untuk kita praktekkan dalam merubah perilaku kita sendiri. Kita lagi bukan mendidikan hal yang selalu tersurat dalam bentuk tekstual, tapi ada yang hal yang tersirat yang berkaitan dengan muatan-muatan yang perlu kita cerna dan kembangkan, kita eksplor sendiri ini apa yang berkaitan dengan hal-hal integritas tadi. Kalau kita tidak eksplor sendiri, yakin saja tidak akan jadi ada. Saya yakin di antara sekian peserta ini tidak semua kan akan terjadi berlaku seleksi alam. Saya bersyukur di antara sekian ini bisa 50% jadi. Atau di atas minimal di atas 50%, tidak akan semua akan jadi karena banyak. Nah, tetapi saya berharap dia berjalan secara
terintek bersama-sama. Makanya orang-orang yang unggul, orang-orang yang bisa survive adalah orang-orang yang selalu mengeksplor diri. Bagaimana mengeksplor kebutuhan tadi, mencari tahu kelebihan dan kelemahannya, kemudian selalu berinovasi tadi saya bilang, kemudian selalu berpikir positif. Nah, kelemahan kita di daerah ini ya mungkin untuk kelas-kelas Morowali dan mungkin sudah setengah juga kalau saya amati, ya negatif thinking ini yang banyak, apalagi ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan gejala sosial masyarakat, berkompetisi misalnya pada saat pilkada dan lain-lain, itu selalu ada. Dan ini sangat mempengaruhi birokrasi kadang. Tidak birokrasi karena terjadi pengkotak-kotakan akibat dukung-mendukung. Saya berharap teman-teman ini tidak. Kita jadi dapurnya netral. Ya. Mana urus dengan kalian? Kita ini loyal terhadap pekerjaan. Kalau Anda sudah loyal terhadap pekerjaan, berarti Anda bekerja dengan sungguh-sungguh. Kesuksesan di pekerjaan Anda itu adalah bagian yang memudahkan. Anda sudah berkontribusi terhadap program pimpinan. Ya. Jadi Anda tidak loyal kepada siapa? Loyal kepada pekerjaan sudah cukup. Kalau Anda tidak loyal terhadap pekerjaan dikasih tanggung jawab tidak beres, bagaimana caranya? Anda loyal, artinya Anda tidak loyal terhadap pimpinan. Ya, loyalitas itu menurut saya seperti itu. Kita loyal terhadap pekerjaan. Bagaimana kita bisa bekerja secara profesional, menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, sehingga penilaian dari pimpinan kita itu otomatis. Oh ini si Fatir, Nurul, Wayan, Rio itu orang hebat. Karena saya kasih tanggung jawab, luar biasa dia bisa selesaikan. Dan ini sudah nampak kok. Di mana-mana adik-adik kan tidak pastilah. Saya tahu betul beberapa yang sering dipanggil-panggil untuk bantu. Saya kira itu gambaran Pak Rizky. Siapa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekda atas jawaban dari 3 penanya kita. Karena kita dibatasi oleh waktu dan Pak Sekda juga masih harus melanjutkan kegiatan dan agendanya di hari ini, maka sesi pertanyaan saya tidak buka kembali. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas alokasi waktu yang disempatkan oleh Pak Sekda untuk kembali mengisi ceramah di Latsar CPNS Lingkungan Pemerintah Morowali Utara. Semoga kita semua dalam keadaan tetap sehat. Terima kasih banyak Pak Sekda. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya cukupkan skenario ceramah kita di pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua, Dede. Ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk angkatan 87 kelompok 3, kelompoknya Pak Said, silakan bergabung dengan ID Zoom